Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Apa? Chen Yunfeng ingin membunuhmu, bagaimana mungkin? Liu Yuxin tampak kaget, pupilnya membesar, sedikit sulit dipercaya. Chen Yunting menceritakan semuanya, sementara Liu Yuxin terlihat sangat marah. Bagaimana Chen Yunfeng ini bisa melakukan hal seperti itu? Dia sama sekali bukan manusia. Untungnya, dia masih adik laki-lakimu, jadi dia sangat kejam untuk mendapatkan semua yang kamu miliki. Liu Yuxin berkata dengan marah. Oke, jangan bicarakan itu, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan kemarahan tidak ada gunanya. Kata Chen Yunting. Kakak Yunting, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin aku membantumu kembali ke keluarga kerajaan dan memberitahu raja semua ini, dan dia pasti akan memutuskan untukmu? Kata Liu Yuxin. Tidak ada gunanya. Sekarang dia jauh lebih kuat dariku. Bahkan jika ayahku tahu ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada pria itu, apalagi mengembalikan identitasku. Lagi pula, dalam keluarga kerajaan, kekuatan adalah yang terpenting. Hanya dengan kekuatan yang cukup aku dapat memiliki segalanya, dan aku dapat membalas Lier. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri, untuk memberi penghormatan kepada Lier, roh di surga. Mata Chen Yunting bersinar dengan darah merah, dan tinjunya terkepal erat. Ngomong-ngomong, Saudara Yunting, masih ada beberapa hari sebelum pembukaan alam rahasia Jiu Bastian di Jiu Bastian Tianshan. Jika kamu bisa memasukinya, kamu mungkin bisa meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan warisan dari Master 9 Surga yang ingin didapatkan oleh banyak orang. Ini akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan Chen Yunfeng, orang terkutuk. Liu Yuxin berkata dengan cepat. Alam rahasia 9 surga. Ada cahaya di mata Chen Yunting. Apa alam rahasia 9 surga ini? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam rahasia 9 surga diciptakan oleh pendiri kerajaan 9 surga. Leluhur ini memperoleh pencerahan di Gunung 9 Surga dan melangkah ke lapisan ke-9 alam dominasi dalam satu gerakan, menjadi master gelar. Kemudian dia mengambil gelar Jiu Bastian, menyatakan dirinya sebagai penguasa Jiu Bastian, dan menciptakan kerajaan Jiu Bastian. Kemudian, dia menciptakan alam rahasia Jiu Bastian di Gunung Jiu Bastian Tianshan, di mana dia meninggalkan latihan yang tak terhitung jumlahnya, buah spiritual, ramuan, dan bahkan warisannya. Alam rahasia Jiu Bastian ini dibuka setiap 100 tahun sekali. Begitu dibuka, generasi muda di Jiu Bastian dapat memasukinya untuk mencari peluang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, mereka yang memasuki ranah rahasia ini paling ingin mendapatkan warisan dari penguasa Jiu Bastian. Begitu kamu mendapatkan warisan ini, kamu bisa melompati gerbang naga dengan seekor ikan mas, dan begitu kamu terbang ke langit, itu hanya 100.000 tahun yang telah berlalu. Aku tidak tahu sudah berapa kali alam rahasia 9 surga ini terjadi. Dibuka. Lagi pula, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan ini. Chen Yunting memperkenalkan. Warisan gelar master memang menggoda. Daniel menghela nafas. Master Jiu Bastian, ini gelar pertama yang diketahui Master Daniel. Menurut apa yang kamu katakan, jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, alam rahasia 9 surga ini memang tempat yang bagus. Daniel memandang Chen Yunting dan berkata, tapi sulit untuk meninggalkan kota kekaisaran ini. Chen Yunting mengerutkan kening. Aku akan menemukan jalan. Aku akan mengirimmu keluar dari kota kekaisaran.
Kebetulan aku harus pergi ke Jiu Bastian Tianshan dan memasuki dunia rahasia dalam 2 hari ke depan. Lalu kita bisa memasuki dunia rahasia Jiu Bastian bersama-sama, dan tunggu kakak Yunting setelah kekuatanmu meningkat, bunuh bajingan itu. Kata Liu Yuxin. Terima kasih, Yuxin. Chen Yunting berterima kasih. Kakak Yunting, kamu adalah sahabatku, jangan terlalu sopan, aku akan mengatur tempat tinggal untukmu sekarang. Liu Yuxin keluar setelah selesai berbicara. Kakak, lihat. Sepertinya Nona Liu sangat menyukaimu. Daniel memandang Chen Yunting dan bercanda. Tapi hatiku sudah lama mati dengan liar, dan aku tidak akan pernah mencintai wanita manapun lagi. Ekspresi kesedihan melintas di mata Chen Yunting, dengan perasaan mati. Orang-orang harus melihat ke depan. Saya percaya bahwa wanita yang Anda sukai adalah roh langit dan juga berharap ada wanita di sisi Anda yang bisa merawat Anda, bukan dia. Kata Daniel. Jangan bicarakan ini, ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan pergi ke Jiu Bastian Tianshan bersama dan memasuki alam rahasia Jiu Bastian. Aku yakin kamu akan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Chen Yunting memandang Daniel dan berkata, Jiu Bastian Master, Jiu Bastian Secret Realm, ya, kebetulan aku perlu meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Seperti yang dikatakan Daniel, dia secara alami tidak dapat melewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran daftar naga? Kata Chen Yunting. Daniel mengangguk. Battle of the Dragon List adalah medan perang tempat para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dari dunia kuno berkumpul. Ada kumpulan para pahlawan yang dapat bersaing untuk menjadi yang teratas. Ini adalah tempat yang didambakan orang-orang. Dengan kekuatan saudara Bastian, di sana adalah harapan besar untuk memasuki daftar naga. Kata Chen Yunting. Ambisi orang ini bukan hanya untuk masuk ke dalam daftar naga, tapi menjadi yang pertama dalam daftar naga. Ren Tianwu membuka mulutnya dan berkata, Nomor 1 di daftar naga. Chen Yunting terkejut, dan menatap Daniel. Ambisi saudara Bastian begitu besar. Seru Chen Yunting. Saya, Daniel, selalu bersedia melakukannya atau tidak. Jika saya ingin melakukannya, saya harus menjadi nomor 1. Saya suka menginjak orang lain, dan saya tidak suka orang lain menginjak kepala saya. Daniel sangat ambisius, dan dia berbicara dengan momentum yang luar biasa, dengan aura supremasi di langit dan bumi, yang mengejutkan semua orang. Kemudian Liu Yuxin mengatur tempat tinggal semua orang, di halaman kecil di sebelah Liu Yuxin. Setelah memilih ruangan, Daniel mulai berlatih, dan waktu pertarungan daftar naga semakin dekat dari hari ke hari. Dia harus berlatih sepanjang waktu dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Di tengah malam, Daniel sedang duduk bersila di tempat tidur berlatih, tetapi pada saat ini pintunya tiba-tiba terbuka, Daniel mengangkat alisnya, dan tertidur di tempat tidur. Pada saat ini, tidak ada lilin yang menyala di kamar Daniel, gelap gulita, hanya beberapa cahaya bulan yang bersinar melalui jendela, dan sesosok tubuh merayap ke arah Daniel. Daniel tidak membuka matanya, tapi dia tahu siapa itu yang Qingyi. Apa yang diinginkan wanita ini? Melihat Yang Qingyi berlari ke kamarnya tanpa tidur di tengah malam, dan berjinjit seperti pencuri, dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Aku ingin melihat apa yang kamu lakukan. Daniel berpikir sendiri, dan terus berpura-pura tertidur. Dan Yang Qingyi ini datang ke tempat tidur, melihat lebih dekat ke Daniel, dan menemukan bahwa orang lain benar-benar tertidur. Dia sedikit lega, dan kemudian senyum licik muncul di wajahnya. HMPH. Tidakkah kamu ingin menjadi suami mertuaku? Nona Ben akan berkorban sedikit.
Ketika kamu bangun besok pagi dan menemukanku berbaring di ranjang yang sama denganmu, aku akan melihat seberapa besar keinginanmu. Lakukan. Anda ditakdirkan untuk menjadi suami wanita ini. Yang Kingi bersenandung centil, jelas dia ingin mengambil kesempatan ini untuk berbohong dengan Daniel, dan kemudian mengandalkan Daniel. Wanita ini memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya. Untuk mengizinkan saya menjadi suami mertuanya, dia dapat melakukan semua hal ini, dan dia bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Setelah Daniel mendengar rencana Yang Kingi, dia bergumam dalam hatinya, merasa bahwa wanita ini memiliki masalah dengan IQ. Pada saat ini, Yang Kingi telah dengan hati-hati naik ke tempat tidur Daniel, dan kemudian berbaring di sampingnya, tetapi ada juga rasa gugup yang kuat di wajahnya, dengan tangan di depannya, menunjukkan rasa waspada. Perasaan. Ternyata itu pengorbanan yang luar biasa. Kupikir ini akan sedikit mengasyikkan. Aku juga ingin merindukan Tuan Lai Ben seperti ini. IQ-nya cukup rendah. Daniel bergumam dalam hatinya, dia pikir wanita ini bisa melakukan beberapa hal yang mengasyikkan, tetapi ternyata dia berbaring bersamanya tanpa melepas pakaiannya, dan dia ingin menyalahkannya, naif sekali. Senyum terlukis di sudut mulut Daniel, dan dengan lambaian tangannya, lilin di ruangan itu menyala, dan ruangan itu langsung menyala. Ekspresi Yang Kingi segera berubah, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, wajah tersenyum jahat muncul di depannya, yang merupakan wajah Daniel. Ah! Wajah Yang Kingi terkejut, dan dia hendak berteriak, tetapi saat dia membuka mulutnya, Daniel menutup mulutnya. Kamu wanita, kamu datang ke tempat tidurku di tengah malam untuk bermain hooligan, dan aku tidak memanggilmu. Siapa namamu? Daniel cemberut. Segera, Yang Kingi memindahkan tangan Daniel, bersenandung genit, siapa yang bermain hooligan? Kamu merangkak ke tempat tidurku di tengah malam. Apakah kamu seorang hooligan? Apakah kamu sangat terangsang? Aku sudah menolakmu berkali-kali. Bukan hanya kamu tidak menyerah, tapi kamu sebenarnya ingin meniduriku. Kamu pikir kamu telah mengotori tubuhku, jadi aku akan tunduk padamu dan menjadi laki-lakimu. Jangan pikirkan itu, kamu bisa jangan dipermalukan. Daniel memandang Yang Kingi dengan sikap suci dan martir dan berkata, kata-katanya langsung membuat Yang Kingi terdiam, dan wajahnya memerah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa yang menodai tubuhmu? Kamu berbicara omong kosong. Yang Kingi tersipu dan hendak bangun dan pergi. Tapi Daniel mendorong Yang Kingi ke tempat tidur dengan lambaian tangannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apakah kamu ingin pergi seperti ini setelah memanfaatkanku? Daniel tersenyum main-main, berbalik langsung, dan seluruh tubuhnya ditekan ke arah Yang Kingi. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Kingi memandang Daniel dan berkata dengan panik. Kamu punya nyali untuk naik ke tempat tidurku, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu tidak ingin berpura-pura tidur denganmu sehingga kamu bisa mengandalkanku? Sejak kamu datang ke pintuku, aku hanya bisa menerimanya. Daniel tersenyum menawan, dan merobek pakaian Yang Kingi, memperlihatkan ikat perut merah dan sepotong besar kulit putih. Yo, ukurannya tidak kecil, cukup diharapkan. Daniel melirik Yang Kingi dan tersenyum. Kamu bajingan tak tahu malu, apa yang kamu lakukan? Yang Kingi terus berjuang dan berteriak, saat ini dia tidak lagi berpikir untuk mengandalkan Daniel, meskipun dia ingin Daniel menjadi suami mertuanya. Tapi bukan berarti dia rela menyerahkan tubuhnya begitu saja, setidaknya dia bisa menunggu sampai mereka berdua menikah, tidak seperti situasi saat ini. Tidakkah kamu ingin mengandalkanku? Aku akan memenuhimu sekarang. Setelah malam ini, kamu bisa mengandalkanku. Daniel tersenyum menawan, dan hendak menciumnya.
Ah! Yang Qingyi berteriak lagi, mendorong Daniel pergi dengan sekuat tenaga, dan berlari keluar dari tempat tidur, bergegas keluar tanpa melihat ke belakang. Kamu berani naik ke tempat tidurku dengan kemampuan kecil ini, betapa beraninya kamu? Daniel tersenyum ringan. Sekarang saatnya keluar dari masalah. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, jelas dia melakukan ini karena dia tidak ingin Yang Qingyi terus mengganggunya. Dan setelah Xingyi berlari kembali ke kamarnya, jantungnya berdebar kencang. Orang sialan ini, berani melakukan hal semacam ini padaku. Yang Qingyi mendengus marah. HMPH, tapi apakah menurutmu ini akan membuatku takut? Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa mengubah suami yang telah kuidentifikasi sebagai Yang Qingyi. Yang Qingyi mengumpulkan keberaniannya lagi dan berkata, jelas perhitungan Daniel salah perhitungan, langkahnya tidak membuat Yang Qingyi takut, sebaliknya, itu semakin membangkitkan semangat juang Yang Qingyi. Dalam sekejap mata, hari baru telah tiba. Di kamar Liu Yuxin, Daniel, Chen Yunting dan Liu Yuxin sedang duduk di sini mendiskusikan bagaimana meninggalkan kota kekaisaran. Nona, putra mahkota ada di sini. Pada saat ini, seorang pelayan keluar ruangan dan berbicara. Dia datang. Mata Liu Yuxin menyipit, dan dia menatap Chen Yunting, yang mengangguk. Katakan padanya untuk menungguku di halaman depan. Liu Yuxin berbicara, tetapi ketika dia selesai berbicara, Chen Yunfeng berjalan ke halaman kecil. Yuxin, aku datang. Teriak Chen Yunfeng. Ekspresi Liu Yuxin langsung berubah, dan dia menatap Daniel dan Chen Yunting. Chen Yunting mengedipkan mata, dan Liu Yuxin berjalan keluar. Liu Yuxin berjalan keluar ruangan, datang ke halaman, menatap Chen Yunfeng dan berkata langsung, Yang mulia, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Yuxin, aku di sini untuk melihat apakah ada orang luar yang mencarimu. Chen Yunfeng berkata sambil tersenyum, dia akan mengerahkan kesadaran spiritualnya untuk memindai rumah. Chen Yunfeng, apa maksudmu? Pada saat ini, Liu Yuxin tiba-tiba berteriak, menyela pemindaian kesadaran spiritual Chen Yunfeng. Yuxin, ada apa denganmu? Chen Yunfeng memandang Liu Yuxin dengan bingung. Bagiku, kamu adalah orang luar terbesar, pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Liu Yuxin berteriak dengan acuh tak acuh. Wajah Chen Yunfeng sedikit jelek, dan dia memusatkan perhatian pada Liu Yuxin. Yuxin, kamu harus tahu cintaku padamu, kenapa kamu tidak menerimaku, apakah kamu masih memikirkan kakakku? Chen Yunfeng berkata dengan suara yang dalam. Sudah kubilang aku tidak menyukaimu. Tentang siapa yang kupikirkan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Liu Yuxin berkata dengan dingin. Kenapa? Kenapa? Aku terlihat sama dengannya, dan semua tentang dia adalah milikku sekarang, kenapa kamu tidak bisa tetap menyukaiku? Ekspresi Chen Yunfeng sangat jelek, dia memandang Liu Yuxin dan berteriak, ekspresinya agak mengerikan. Semuanya milikmu. Apakah kamu tahu siapa kamu? Namamu Chen Yunfeng. Kamu mendapatkan semua ini dengan berpura-pura menjadi saudara Yunting. Bahkan jika kamu terlihat persis seperti dia, kamu tidak akan pernah lebih baik darinya. Liu Yuxin berteriak dengan sangat kejam, tetapi pada saat ini mata Chen Yunfeng berkilat dengan kesuraman yang pekat, ekspresinya suram dan dingin, dan dia memancarkan aura jahat di sekujur tubuhnya. Karena aku tidak bisa mendapatkan hatimu, maka aku akan mendapatkan laki-lakimu. Chen Yunfeng menatap Liu Yuxin dan berteriak, melambaikan tangannya berulang kali, dan kekuatan spiritual menembus tubuh Liu Yuxin satu demi satu. Segera, kekuatan Liu Yuxin disegel, dan dia bahkan tidak bisa berbicara, menatap Chen Yunfeng dengan mata terbelalak. Ketika aku memiliki tubuhmu, aku akan mengambil hatimu perlahan.
Chen Yunfeng tertawa jahat, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah cantik Liu Yuxin. Bajingan! Pada saat ini, teriakan datang dari ruangan, dan Chen Yunting bergegas keluar, menatap tajam ke arah adik laki-lakinya. Kamu benar-benar bersembunyi di sini. Chen Yunfeng menatap mata Chen Yunting, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kamu bajingan, kamu berani melakukan hal seperti itu pada Yuxin, kamu benar-benar putus asa. Chen Yunting menatap adik laki-lakinya dengan wajah sedih. Aku ingin mengambil kembali semua barangmu, baik itu identitas, status, kekuatan, atau wanita. Aku tidak akan pernah melepaskan apapun yang berhubungan denganmu. Chen Yunfeng meraung dengan ekspresi ganas. Gila! Daniel mengatupkan bibirnya, dan tiba-tiba membuat pergeseran bintang. Tubuhnya muncul tepat di depan Chen Yunfeng, dan aura menakutkan meletus, menindas Chen Yunfeng. Melihat Daniel mendekat, wajah Chen Yunfeng berubah, dan dia akan mengeluarkan formasi untuk menyerang, tetapi Daniel menembak secara langsung, melukai Chen Yunfeng dengan parah, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual apapun, kemudian itu dikendalikan. Lanjutkan mengoceh. Daniel menginjak tubuh Chen Yunfeng dan mencibir. Sialan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Chen Yunfeng menatap Daniel dengan mata cacat. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Daniel. Melihat niat membunuh di mata Daniel, ekspresi Chen Yunfeng langsung berubah, dan dia tiba-tiba berteriak. Tidak, jika kamu membunuhku, kamu akan segera mati. Begitu aku mati, tuanku akan segera tahu bahwa dia adalah orang kuat di tingkat kelima alam dominasi, dan kamu akan mati saat itu. Hei, master dari dominasi tingkat kelima, aku sangat takut, potong. Daniel tampak ketakutan, lalu bersenandung dengan jijik. Jangan bunuh dia, biarkan dia membawa kita keluar dari kota kekaisaran. Saat ini, Chen Yunting membuka mulutnya dan berkata, matanya berbinar. Itu ide yang bagus, ya, tapi aku tidak tahu apakah orang ini mau, tentu saja, jika tidak, maka aku hanya bisa. Seperti yang dikatakan Daniel, dia mengayunkan pisau Minghong di tangannya, dan pisau tajam itu diletakkan di leher Chen Yunfeng. Saya bersedia, saya dapat membantu Anda meninggalkan kota kekaisaran. Tapi sekarang dia sudah takluk, kita bisa langsung menemui ayahmu, kenapa kita harus pergi? Daniel memandang Chen Yunting dengan bingung. Aku tidak punya wajah untuk bertemu mereka seperti ini. Ketika aku keluar dari alam rahasia 9 surga, aku akan membunuhnya secara terbuka, dan kemudian aku akan kembali ke keluarga kerajaan untuk menemui ayahku. Kata Chen Yunting, menatap Chen Yunfeng dengan kebencian dingin di matanya. Sebenarnya, aku punya cara yang lebih baik. Karena dia ada di sini sekarang, maka kamu adalah pangerannya. Kita seharusnya tidak memiliki masalah untuk mengikutimu keluar. Mengapa dia harus membantu? Kata Daniel tiba-tiba. Ya, metode ini lebih baik, kenapa aku tidak memikirkannya? Chen Yunting mengangguk. Kota kekaisaran, gerbang kota, saat ini dijaga ketat, dan saat ini 2 gerbong muncul di sini. Berhenti, siapa itu? Tuan telah memerintahkan agar tidak ada yang meninggalkan kota. Para prajurit berat di gerbang kota langsung menghentikan kereta. Ini aku. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kereta, itu adalah Chen Yunting, tapi sekarang dia telah berganti pakaian dengan Chen Yunfeng, memancarkan aura, memegang token di tangannya, itu adalah Chen Yunfeng lencana pribadi di tubuhnya. Ternyata itu pangeran, tolong maafkan aku. Segera, sekelompok tentara yang berat berlutut di tanah dan membungkuk serta berteriak. Buka formasi parit, buka gerbang kota, aku harus keluar kota untuk melakukan hal penting,
jika aku menunda, kalian semua akan mati. Teriak Chen Yunting mendominasi dengan wajah dingin. Ya, cepat buka formasi dan buka gerbang kota. Jenderal yang mempertahankan kota melihat pakaian Pangeran Chen Yunting dan lencana pribadinya, dan dia tidak curiga sama sekali, jadi dia berteriak keras. Segera formasi besar untuk kota dibuka, gerbang kota juga dibuka, dan kedua gerbong pergi dari sini dengan cepat. Aku tidak berharap itu keluar dengan mudah. Di gerbong, Daniel tersenyum tipis. Yang paling penting adalah memiliki token ini, jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk membuka formasi pertahanan hanya dengan wajahku. Seperti yang dikatakan Chen Yunting, dia memandang Liu Yuxin yang duduk di samping. Yuxin, apakah kamu yakin ingin pergi ke Jiu Bastian Tianshan bersamaku? Tentu saja, bagaimanapun juga, aku akan memasuki alam rahasia 9 surga, jadi aku pergi bersama saja, dan aku tidak ingin melihat pria itu Chen Yunfeng lagi, melihatnya membuatku muak. Liu Yuxin muntah dengan dingin. Sekarang kamu meninggalkan kota, apa yang harus kamu lakukan? Daniel memandang Yang Qingyi yang duduk di sampingnya dan berkata, Yang ingin aku lakukan adalah berada di sisimu dan menjadikanmu suamiku. Yang Qingyi mengatupkan bibirnya dan bersenandung. Apakah kamu lupa apa yang terjadi tadi malam? Daniel memandang wanita ini dengan heran, dia berpikir bahwa setelah apa yang terjadi tadi malam, wanita ini telah ditakuti olehnya dan menyerah, tetapi dia tidak menyangka itu tidak akan berpengaruh sama sekali. HMPH, secara alami aku akan setuju dengan apa yang ingin kamu lakukan tadi malam setelah kamu dan aku menikah, tapi sebelum itu, kamu harus menikah denganku. Jika aku tidak menjatuhkanmu, aku tidak akan pernah menyerah. Yang Qingyi bersenandung dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kamu wanita tidak ada harapan. Daniel menyentuh kepalanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Segera, Daniel dan rombongannya pergi ke Jiu Bastian Tianshan, gunung paling terkenal di Jiu Bastian. Pada saat yang sama, para pemuda dari seluruh kerajaan Jiu Bastian bergegas ke Jiu Bastian Tianshan satu demi satu, berharap untuk memasuki alam rahasia Jiu Bastian untuk meningkatkan kekuatan mereka. Adapun Chen Yunfeng, dia dapat melarikan diri setelah 2 hari. Sialan, kalian semua harus mati. Wajah Chen Yunfeng suram, matanya berkedip-kedip dengan sinar dingin dan menakutkan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan, matanya sepertinya ingin memakan orang. Yang mulia, saatnya untuk membuka alam rahasia Jiu Bastian. Anda harus bergegas ke Jiu Bastian Tianshan secepat mungkin. Salah satu bawahan Chen Yunfeng memandangnya dan berkata tanpa sadar. Saat aku melangkah ke alam rahasia 9 surga dan mendapatkan warisan dari leluhurku, aku akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Chen Yunfeng berteriak dengan dingin. Jiu Bastian Tianshan adalah gunung suci di antara orang-orang di seluruh kerajaan Jiu Bastian, karena leluhur pendiri kerajaan Jiu Bastian, guru Jiu Bastian yang bergema di dunia kuno ratusan ribu tahun yang lalu, menjadi gelar master dalam satu gerakan di Jiu Bastian ini Gunung Tianshan. Oleh karena itu, Gunung 9 Surga sangat penting bagi orang-orang di 9 surga, tentu saja. Yang paling penting adalah bahwa Guru 9 Surga menciptakan alam rahasia 9 surga di Gunung 9 Surga. Masukkan semua sumber daya kultivasi yang dia peroleh dalam hidupnya ke dalamnya, bahkan tinggalkan warisannya, agar generasi mendatang bisa mendapatkannya. Alam rahasia Jiu Bastian dibuka setiap 100 tahun sekali, dan setiap kali dibuka, orang-orang yang disukai surga di negara Jiu Bastian berkumpul di Tianshan satu demi satu, ingin memasukinya. Saat ini, Daniel dan rombongannya telah tiba di Gunung Jiu Bastian Tianshan, melihat dari kejauhan, di puncak gunung, awan tebal dan kabut masih melekat,
dan energi spiritual berkumpul ke segala arah, menyulitkan orang untuk melihat keseluruhan gambar. Apakah ini Gunung Sembilan Surga? Auranya kaya, dan esensi langit dan bumi berkumpul bersama. Benar-benar berbeda. Daniel mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan tenang. Alam rahasia 9 surga belum dibuka, dan tidak ada yang diizinkan menginjakkan kaki di puncak Gunung 9 surga. Kita hanya bisa tinggal di pegunungan ini untuk sementara waktu. Chen Yunting memandang Daniel dan berkata, "Tidak masalah." Daniel mengangguk, dan kelompok itu menemukan tempat yang bagus di Jiu Bastian Tianshan dan mendirikan kemah, menunggu pembukaan alam rahasia Jiu Bastian. Di gunung ini, selain Daniel dan yang lainnya, ada beberapa orang, semuanya adalah elit berbakat di Jiu Bastian, dan tetua keluarga mereka. Waktu berlalu, malam tiba, cahaya bulan yang terang mengayunkan bumi, dan bintang-bintang bertitik di kehampaan. Di Jiu Bastian Tianshan, saat ini tampak sunyi, dan semua gadis sedang beristirahat atau bermeditasi satu demi satu. Daniel berlatih sebentar, bangkit dan berjalan ke kejauhan, siap untuk membuat semuanya lebih mudah. "Nak, keluarkan sisik naga itu," kata Longgan tiba-tiba. "Ada apa?" Daniel terkejut sesaat. "Biarkan kamu mengambilnya, cepatlah," teriak Longgan. Daniel kemudian mengeluarkan sisik naga yang dia peroleh di rumah naga bumi sebelumnya, dan segera sisik naga itu sepertinya merasakan sesuatu, dan itu bersinar. "Apa yang terjadi di sini?" Ekspresi bingung melintas di mata Daniel. "Ada sisik naga kedua di pegunungan ini. Aku juga baru menyadarinya. Sisik naga ini hanya akan bersinar ketika menemukan keberadaan sisik naga lain." Long Qian berkata dengan suara yang dalam. "Skala naga kedua? Di mana itu?" Cahaya terang melintas di mata Daniel. "Pergilah seperti yang kukatakan," Longgan berkata, dan membawa Daniel langsung untuk menemukan sisik naga kedua. Segera Daniel datang ke sebuah gua, dan pada saat yang sama dia merasakan aura menakutkan datang dari gua, dan ketika dia melihat melalui matanya yang tembus pandang, dia menemukan bahwa ada seekor burung yang tersembunyi di dalam gua. 7 tingkat kekuatan di alam hidup dan mati. Selain itu, mata tembus pandang Daniel juga menemukan cahaya keemasan bersinar di perut binatang suci ini. Mungkinkah sisik naga kedua ada di dalam perut binatang suci ini? Daniel tampak terkejut. Seharusnya ada aura klan naga di tubuhnya, dan sisik naga pasti telah ditelan olehnya, dan juga karena aura energi yang dilepaskan oleh sisik naga sehingga ia menjadi binatang suci. Sampai batas tertentu, kata Longgan. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata Daniel Feng. "Tentu saja aku membunuhnya dan mengeluarkan skala naga. Skala naga ini adalah harta langka. Aku tidak bermaksud memberitahumu, tetapi karena kamu ingin memenangkan tempat pertama dalam daftar naga, dan sepertinya kamu adalah bersedia membantu saya mengembalikannya. Demi identitas asli saya tidak akan menyembunyikannya." Longgan berbicara. "Apa?" Daniel tampak penasaran, tidak tahu apa yang ingin dikatakan Longlin. "Aku akan mengajarimu satu set latihan misterius klan nagaku, yang disebut Dragon Spirit Jue," kata Longgan. "Seni roh naga. Latihan macam apa ini?" Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pada zaman kuno, seorang raja naga dari klan naga kita pernah jatuh cinta dengan seorang wanita manusia, dan melahirkan seorang anak laki-laki bersamanya. Anak laki-laki ini adalah tubuh manusia. Meskipun mengandung darah klan naga, ia tidak dapat berlatih Kungfu klan naga.
Dikombinasikan dengan darah naganya, dia bahkan tidak bisa melatih keterampilan manusia, dan hanya bisa menjadi orang biasa. Belakangan, dia tidak mau melakukannya. Mulai rajin belajar, plus. Dengan bantuan ayahnya, Sang Raja Naga, dibutuhkan waktu 100 tahun bagi mereka untuk membuat serangkaian latihan ajaib. Kata Longgan. Latihan yang kamu sebutkan bukanlah seni roh naga, kan? Kata Daniel tanpa sadar. Itu benar, itu adalah jue roh naga. Setelah Anda berlatih rangkaian latihan ini, Anda dapat menggunakan tubuh manusia Anda untuk mengolah dan mengendalikan kekuatan klan naga. Setelah Anda berhasil berlatih latihan ini, Anda dapat menampilkan seni bela diri yang kuat dari klan naga. Bahkan pada akhirnya, kamu bisa berubah menjadi naga dengan tubuhmu, sepenuhnya berubah menjadi tubuh naga, dan menjadi sekuat naga dengan tubuh yang kuat dan kekuatan yang tak tertandingi. Longgan berkata dengan suara yang dalam. Berubah menjadi naga dengan tubuhmu? Imut sekali. Seru Daniel. Betul. Belakangan, Putra Raja Naga mengandalkan rangkaian latihan ini untuk melangkah ke ranah dominasi. Dia memiliki tubuh naga dengan tubuh manusia, dan kekuatannya sangat menakutkan. Namun, pada akhirnya, kejadian ini membangkitkan kemarahan Kaisar Naga saat itu. Dia merasa bahwa lahirnya rangkaian latihan ini merupakan penghinaan bagi klan naga. Bagaimana bisa ras manusia biasa diubah menjadi naga yang mulia? Tubuh klan? Raja Naga merasa bahwa ini adalah penghujatan terhadap klan naga, jadi dia mengirim orang kuat klan naga untuk membunuh pasangan Raja Naga dan putra mereka. Kata Longgan. Apakah mereka mati? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu banyak tentang ini, tetapi Kaisar Naga mendapatkan seperangkat keterampilan jue roh naga ini. Dia tidak menghancurkannya, tetapi menyegelnya di antara klan naga. Aku juga melihat kumpulan keterampilan ini secara tidak sengaja. Hukum. Awalnya, saya tidak berencana untuk mengajari Anda perangkat latihan ini. Lagi pula, itu melanggar aturan klan naga, tetapi Anda telah banyak membantu saya, jadi saya berencana untuk meneruskannya kepada Anda. Setelah Anda berlatih seni roh naga ini, Anda dapat menyerap kekuatan memurnikan sisik naga. Pada saat itu, kekuatan Anda pasti akan meningkat lagi. Bukan tidak mungkin bahkan melawan nirvana. Dengan cara ini, Anda dapat menangkap naga itu. Ada juga harapan besar untuk menjadi nomor 1. Kata Longgan satu persatu. Senior, terima kasih. Wajah Daniel penuh rasa terima kasih. Kamu tidak perlu memberitahuku hal-hal ini. Apakah aku dapat memulihkan tubuh asliku tergantung padamu? Ini adalah pembayaranku untukmu. Longgan berbicara dengan lembut. Lalu aturan klan naga. Bagaimana jika? Daniel sedikit khawatir. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Kamu bisa berlatih dengan percaya diri. Longgan berkata, lalu melanjutkan. Skala naga ini mengandung esensi naga emas dari keluarga nagaku. Saat tubuhku dihancurkan oleh seseorang, ketiga sisik naga itu menghilang. Satu di tanganmu, ditambah kekuatan di perut binatang suci ini. 1. Hanya ada satu yang tersisa. Jika kamu memurnikan ketiga sisik naga dan mengendalikan kekuatan di dalamnya, mungkin kamu akan bisa berubah menjadi naga saat itu, dan kekuatan tempurmu akan semakin menakutkan saat itu. Longgan berkata dengan sangat serius. Mengerti? Daniel mengangguk, lalu dia berjalan menuju gua. Ho. Saat Daniel masuk, binatang suci di dalam gua menemukan keberadaan Daniel, meraung keras, lalu mengeluarkan kata-kata. Bocah manusia, apakah kamu mencari kematian?
Beraninya kamu mengganggu istirahatku. Binatang suci ini menatap Daniel dengan sepasang bola mata berwarna darah, dan kekuatan mengerikan dari binatang suci itu menyebar ke udara. Apakah aku mengganggu istirahatmu? Maaf, tapi aku akan membiarkanmu beristirahat selamanya. Daniel tersenyum sedikit, dan langsung memanggil banteng emas itu. Bunuh! Daniel memuntahkan satu kata, dan segera kekuatan menakutkan meletus dari banteng emas. Cahaya keemasan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya yang besar bergegas menuju binatang suci ini. Banteng emas! Binatang suci itu berteriak kaget, sebelum sempat bereaksi. Tubuh besar banteng emas menghantamnya secara langsung, membuat tubuhnya terbang di tempat, menabrak dinding, dan seluruh gua bergemuruh. Tabrakan ini secara langsung menyebabkan binatang suci tingkat 7 yang hidup, mati kehilangan separuh nyawanya, dan ketika ia berdiri lagi, banteng emas telah membunuhnya lagi. Meski hanya ada dua alam di belakang, kekuatan antara kedua binatang suci ini dipisahkan oleh parit alami, yang sulit untuk diseberangi. Menghadapi keberadaan yang sangat kuat dari binatang suci, banteng emas, binatang suci biasa ini tidak bisa melawan sama sekali, dan akhirnya seluruh tubuhnya tercabik-cabik dan meledak oleh banteng emas. Di tengah cipratan darah dan daging, sisik yang bersinar dengan cahaya keemasan perlahan muncul, itu adalah sisik naga kedua. Daniel melompat, dan langsung meraih sisik naga di telapak tangannya. Setelah mendapatkan dua sisik naga, Daniel juga memiliki senyum di wajahnya, tapi yang paling dia nantikan adalah seni roh naga. Naga selalu dipuji sebagai ras binatang buas yang paling kuat, dan yang paling mereka banggakan adalah tubuh naga mereka yang tak terkalahkan dan kekuatan yang kuat. Jika dia bisa berubah menjadi tubuh naga dan mengendalikan kekuatan klan naga, maka dia pasti akan menjadi lebih kuat. Kenapa kamu pergi? Ketika Daniel kembali ke tempat semua orang berada, Yang Qingyi mendatangi Daniel dan bertanya. Kamu wanita, apakah kamu khawatir aku akan menyelinap pergi? Daniel memandang Yang Qingyi dan sedikit tersenyum. Tentu saja, kamu adalah suamiku, aku tidak bisa membiarkanmu kabur. Yang Qingyi mendengus genit. Kamu menganggapku sebagai suami mertuamu, jadi mengapa kamu melarikan diri tadi malam, kalau tidak kamu adalah wanitaku sekarang? Daniel tersenyum ringan. Itu berbeda, meskipun aku ingin kamu menjadi suamiku, tapi hal semacam itu hanya bisa dilakukan dengan menikah. Yang Qingyi berkata dengan ekspresi tegas. Oke, tidurlah dan jangan ganggu aku. Daniel tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menutup matanya. Senior, kamu bisa mengajariku seni roh naga sekarang? Kata Daniel. Seni roh naga ini sangat sulit untuk dipraktikkan, dan hanya putra Raja Naga yang berhasil mempraktikannya, dan dia dapat berhasil karena dia memiliki bagian dari darah naga. Apakah Anda dapat berlatih dengan sukses tergantung pada proses kultivasi? Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah Anda yakin ingin berlatih? Longgan bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, selama aku bisa meningkatkan kekuatanku, aku bersedia mencobanya. Daniel berkata dengan ekspresi tegas, untuk mengolah dan terus meningkatkan kekuatannya, dia bersedia menerima semua upaya dan menanggung bahaya apapun, hanya untuk memenangkan tempat pertama dalam daftar naga dan memenuhi prestise ayahnya. Oke, kamu bisa berhasil atau tidak tergantung pada keberuntungan anakmu. Seperti yang dikatakan Longgan, cahaya keemasan dari jiwa naganya mengalir ke jiwa bintang Daniel. Segera, tubuh Daniel bergetar, dan dia merasa bahwa sebagian besar informasi telah muncul di benaknya, dan informasi ini persis seperti buku rahasia formula roh naga. Namun, sekilas Daniel menemukan bahwa seni roh naga ini terlalu misterius, dan sangat sulit untuk mempraktikannya, tetapi menurut pengenalan seni roh naga ini,
setelah berhasil dipraktikkan, kekuatannya tidak terbayangkan. Selain itu, seni roh naga ini mengandung rahasia seni bela diri naga yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia berhasil mempraktikkan seni roh naga, dia dapat menguasai semua rahasia seni bela diri naga yang kuat ini. Sisan, ini hal yang hebat. Setelah itu, Daniel jatuh ke dalam latihan Dragon Spirit Jue. Tentu saja, sebelum berlatih, Daniel memanggil segel kuno langit berbintang, dan meminta jiwa bintangnya untuk berlatih Dragon Spirit Jue. Aliran waktu 10:1 antara segel kuno langit berbintang dan aliran waktu di luar benar-benar dapat menghemat banyak waktu pelatihan Daniel. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu, dan seluruh Gunung Taihang mengumpulkan puluhan elit dari generasi muda Kerajaan 9 Bastions, dan yang terendah semuanya ada di Void Hall Realm 8. 9 kali lipat, dan kemudian ada keberadaan alam jiwa. Dan selama 2 hari terakhir, Daniel telah berlatih seni roh naga, dan pada saat yang sama mulai menyerap dan memurnikan energi dalam skala naga, dan menggunakan kekuatan skala naga untuk berlatih seni roh naga lebih cepat. Tetapi bahkan dengan bantuan aliran waktu yang kuat dari segel kuno di langit berbintang, dia bahkan belum mencapai level awal seni roh naga, tetapi Daniel tidak menyerah. Lagi pula, ini baru 2 hari, dan bahkan 20 hari baru saja berlalu di segel kuno langit berbintang. Bagaimanapun, seni roh naga ini bukanlah keterampilan biasa, dan tidak mudah untuk mempraktikkannya dengan sukses. Bum bum bum. Pada hari ini, ledakan guntur bergema di atas Jiu Bastian Tianshan. Alam rahasia 9 surga terbuka. Pada saat ini, suara yang mengguncang langit dan 9 langit terdengar seperti genderang di malam hari dan lonceng di pagi hari, bergema di seluruh kerajaan 9 surga, mengguncang ekspresi semua orang di kerajaan 9 surga. Dan anak-anak muda dari generasi muda kerajaan Jiu Bastian yang telah berkumpul di Jiu Bastian Tianshan sangat bersemangat saat ini, dan mata mereka langsung diarahkan ke Jiu Bastian Tianshan. 9 gunung surgawi awalnya dikelilingi oleh kabut tebal, tetapi sekarang kabut tebal telah menghilang. Sebuah gerbang batu setinggi 10 kaki berdiri di puncak gunung, dan 4 karakter alam rahasia 9 surga terukir di atasnya. Gerbang batu. Berdiri di luar gerbang batu adalah 2 lelaki tua berjubah putih, persis seperti penjaga gerbang, tetapi kekuatan mereka berdua tak terduga, dan auranya sangat halus, membuatnya sulit dipahami. Pada saat ini, sebuah pusaran muncul di gerbang batu, dan atmosfer yang abadi dan sepi meresap dari pusaran ini. Alam rahasia 9 surga terbuka, siapapun yang berusia di bawah 30 tahun dapat memasuki alam rahasia. Salah satu dari 2 penjaga gerbang mengeluarkan suara halus. Segera, sekelompok besar anak-anak kesayangan surga dari 9 surga ini bergegas menuju puncak gunung, berebut untuk memasuki pusaran Shimen, dan menghilang di depan mata mereka. Umurmu lebih dari 30 tahun. Pada saat ini, salah satu penjaga gerbang memandang seorang pemuda yang baru berusia 25 atau 6 tahun dan berteriak sambil melambaikan satu tangan. Pemuda ini dihancurkan langsung dari dunia ini, jelas usianya sudah lebih dari 30 tahun. Setelah itu, beberapa orang yang berusia lebih dari 30 tahun mencoba untuk melewati alam rahasia 9 surga, tetapi mereka semua dipilih oleh kedua lelaki tua ini, dan mereka dibunuh tanpa basa-basi. Tindakan ini juga mengusir mereka yang berusia lebih dari 30 tahun dan mencoba menipu ke alam rahasia 9 surga, dan pergi dengan sedih. Ayo pergi juga. Pada saat ini, Chen Yunting memiliki pandangan antisipasi di matanya, apakah dia secara pribadi dapat membalaskan dendam wanitanya tergantung pada saat ini. Tetua hitam dan putih, Zhang Long dan Zhao Hu, kalian semua tetap di luar, dan Yoyo,
Meng Er, kalian juga tinggal di sini, dan yang lainnya akan memasuki alam rahasia 9 surga ini bersamaku untuk melihat-lihat, mungkin memasukinya akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda lagi. Daniel memandangi gadis-gadis itu dan Ren Tianwu, Yo Yo, Yun Tian Bastian, binatang buas dan yang lainnya dan berkata, "Ayo pergi." Chen Yunting, Liu Yuxin, dan Daniel semuanya menuju puncak Jiu Bastian Tianshan.